Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di pertemuan 11 untuk mata kuliah APSI, yaitu tentang manajemen risiko. Saya akan menjelaskan di sini tentang manajemen risiko. Risiko adalah peristiwa yang tidak pasti yang mungkin berdampak positif ataupun negatif pada sebuah proyek. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Mengidentifikasi di sini adalah proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko, menganalisa risiko untuk memberikan masukan sebagai proses evaluasi risiko, dan dalam keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan, serta memilih bagaimana strategi dan metode pengendalian yang tepat untuk risiko tersebut. Mitigasi risiko atau migrasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atau risiko terhadap sebuah proyek. Karena risiko dapat mempengaruhi semua aspek proyek yang sedang Anda kerjakan. Di antaranya adalah budget, jadwal proyek, dan ruang lingkup dari si proyek tersebut. Strategi dalam mengelola ada dua cara, yaitu strategi dalam mengelola risiko yang reaktif, di mana strategi ini digunakan yaitu strategi untuk menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi, dan yang kedua adalah strategi proaktif, yaitu melakukan perencanaan untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi, dimulai dengan identifikasi probabilitas dan pengaruh proyek yang diperkirakan serta diprioritaskan menurut kepentingan. Dalam proses manajemen risiko dibagi menjadi dua, yaitu risk assessment dan risk control. Risk assessment adalah proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis apa yang dapat terjadi jika kemungkinan bahaya itu benar-benar terjadi. Pada risk assessment ada 3 tahapan yang biasa kita lakukan, yaitu pertama risk identifikasi, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko atau risk analis, dan memprioritaskan risiko tersebut dari yang paling buruk sampai dengan yang paling rendah dampaknya. Kemudian risk control, yang kedua adalah risk control, yaitu metode mengendalikan risiko yang tidak melibatkan uang ataupun dana sama sekali. Metode ini biasanya terdiri dari 3 tahapan, di mana tahapan yang dilakukan adalah sebelum resiko itu terjadi, pada saat resiko itu terjadi, dan pada saat terjadinya resiko itu sampai dengan kontak dengan kerugian yang akan kita hadapi. 3 risk control tersebut lain adalah risk management planning, resolusi risk resolusi, risk monitoring. Kemudian pengukuran risiko. Ada pengukuran kuantitatif, di mana pengukuran yang kuantitatif ini pengukuran yang jelas. Contoh dari pengukuran kuantitatif adalah risiko dalam biaya waktu. Contohnya adalah risiko pada kenaikan biaya akibat fluktuasi mata uang. Kemudian ukuran level. Ukuran level ini terdiri dari 3, yaitu ukuran rendah, sedang, sampai dengan yang tinggi. Ada beberapa teknik untuk menganalisa sebuah resiko, diantaranya adalah dengan menggunakan IT Posmo dan COBIT 4.1. Ini sudah ada contohnya dalam penggunaannya pada slide pertemuan 11, kamu tinggal lihat ya. Saya tidak terlalu menjelaskan secara detail di sini. Kemudian setelah menggunakan teknik untuk menganalisa risiko tersebut, kita mendokumentasikan dengan menggunakan RMM plan, yaitu salah satu untuk manajemen risiko, langkah dalam menganalisa risiko. Untuk RMM plan ini digunakan oleh manajer proyek sebagai bagian dari keseluruhan rencana proyek. Kemudian pada materi tambahan di situ saya sudah ada beberapa contoh bagaimana menggunakan teknik analisa risiko. Yang pertama, yang diantaranya itu saya contoh yang tidak ada di slide, yaitu teknik untuk FMEA. Kemudian ada juga tambahan materi tentang contoh dari risiko proyek software dan strategi bagaimana mengurangi risiko.
Saya ambil contoh satu, yaitu misalkan resikonya adalah kegagalan. Pada saat kita membangun sebuah proyek software atau sistem informasi, terjadi resiko yang akan kita hadapi adalah kegagalan pada personil. Gimana nih untuk mengurangi resiko tersebut? Kita memperkerjakan staf yang handal, kemudian job matching disesuaikan dengan kemampuannya, membangun tim, mengadakan latihan dan peningkatan karir, membuat jadwal lebih awal bagi personil utama. Contohnya seperti itu. Itu materinya sudah saya tambahkan pada, ada tambahan materi ya di satu file, nanti saya lampirkan. Nanti silakan dibaca. Itu penjelasan untuk proses manajemen, penjelasan tentang materi kita di pertemuan 11 tentang manajemen resiko. Bila ada yang kurang paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mendiskusikannya pada WA group ya, teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.